Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi. Pada video kali ini saya sedang berada di Gunung Kemukus bersama Bapak Supardi. Ya, saya mau bertanya-tanya kepada Bapak Supardi tentang sejarahnya di Gunung Kemukus dan gosip-gosip di luar sana. Apakah benar seperti itu? Nah, monggo Pak. Kalau di luar sana itu kan, setahu saya dan orang-orang yang mengatakan itu kan di sini itu tempat hell untuk pesugihan gitu. Mungkin yang sebenarnya itu bagaimana sejarahnya juga gitu. Kalau saya secara pribadi menyikapi rumor yang di luar bahwasanya Kemukus itu sebagai tempat pesugihan, saya secara pribadi kurang setuju. Kenapa? Karena kalau kita ngambil dari kata pesugihan, itu kan identik dengan satu cepat atau instan, tapi di balik instan ataupun cepat kan ada korban, tumbal, wadal dan lain sebagainya. Kalau mungkin bahasa obat ada kontradiksinya kan, resikonya. Tapi insya Allah kalau di Kemukus tidak ada yang namanya korban, tumbal dan sebagainya. Pembuktiannya apa? Banyak penjara di sini yang kalau bahasa saya itu penjara yang 3 generasi, generasi dalamnya generasi juru kunci. Dilayani mulai dari almarhum kakek saya, almarhum bapak saya, bahkan saya sampai saat ini masih melayani sebagai juru kuncinya. Di situ kan membuktikan secara tidak langsung membuktikan bahwasanya di Kemukus tidak ada efek sampingnya. Gitu, oke. Nah, kalau untuk di luar sana itu kan juga yang beredar katanya di sini itu ada ritual berhubungan dengan wanita, tapi bukan istrinya. Itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau saya bahkan secara pribadi kalau ditanyakan apakah Yara di Gunung Kemukus berpasangan itu suatu keharusan, insya Allah akan saya jawab dengan tegas tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Karena apa? Patokan dasar kami apa? Patokan dasar kami Perda nomor 2 tahun 2012 yang diterbitkan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang mana di perda tersebut mengatur tentang alur tata cara Yara. Tata cara Yara diawali dengan sesucinya seorang penyara di sendang dengan jalan cuci muka ataupun mandi ataupun misalnya muslim wudhu. Banyak juga yang ngalap berkat dengan membawa air dari sendang tersebut, kemudian berdoa dipandu pihak juru kunci, baru tahapan selanjutnya itu ke makamnya. Dan perlu diketahui pula, karena di Gunung Kemukus ini ada 2 lokasi dalam rangkaian ritual ziarah itu, yaitu Sendang Ontrowon dan makam dari Pangeran Samudro, dan di masing-masing lokasi itu pula ada juru kuncinya. Di Sendang Ontrowon di sini ada 4 juru kunci aktif, sementara di makam itu ada 6 juru kunci aktif, yang mana dari ke-10 juru kunci ini dibuat dalam satu paguyuban juru kunci makam Pangeran Samudro. Untuk ini Pak, di sana itu kan di luar sana, kenapa orang itu kalau sudut pandang Bapak sendiri, Ya. di luar sana kok bisa sampai orang itu dari mana awalnya kalau Gunung Kemukus itu ritual berhubungan? Atau ada salah orang yang menafsirkan kemudian sampai Jadi begini Mas, kalau rumor yang berkembang saat ini bahwasanya Yara di Gunung Kemukus katanya harus dengan berpasangan, katanya bukan dengan suami ataupun istri sendiri dan pada akhirnya melaksanakan hubungan layaknya suami istri, sebenarnya itu tidak. Itu bahkan kalau saya secara pribadi mengatakan itu sudah di luar konteks dari tata cara ziarah. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau secara pribadi saya menyimpulkan, ibarat informasi yang berkembang sekarang ini ibarat suatu benang kusut, titik simpulnya ada di 2 titik. 1, wasiat dari beliau Pangeran Samudro yang salah pemahamannya, bahwasanya beliau Pangeran Samudro berwasiat, sopo wae anak putuku sing gelem, maksudnya sowan melaksanakan ziarah, insya Allah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning onone sowan kaya dene nanggone demenane. Jadi kalau Anda, mohon maaf kalau apalagi kalau Anda orang Jawa, menganalisa dari wasiat ini secara menyeluruh, saya yakin akan sangat bertolak belakang kan dengan istilahnya rumor yang berkembang sekarang ini. Karena apa? Harapan beliau Pangeran Samudro itu apa? Dalam melaksanakan ziarah itu, harapan dari beliau Pangeran Samudro itu penjara itu senantiasa teringat akan beliau Pangeran Samudro, meneruskan istilahnya langkah-langkah dari beliau Pangeran Samudro yang syiar agama Islam,
Mereka tidak takut dalam melaksanakan ziarah itu halangan, rintangan, mungkin panas dan sebagainya. Jadi karena yang dianggap seperti kekasihnya itu tanpa dalam melaksanakan ziarah itu mereka tidak takut ya, namanya cobaan, halangan, hati dan pikiran serasa teringat. Itu satu. Yang kedua, mungkin peziarah ataupun pengunjung itu seakan-akan itu berkaca kepada sejarah. Kepada sejarah maksudnya apa? Karena yang dimakamkan di makam di Gunung Kemukus ini bukan hanya beliau Pangeran Samudro, tapi beliau beserta ibu tiri dari Pangeran Samudro, yang mana beliau Pangeran Samudro dan beliau ibu tiri dari Pangeran Samudro ini dimakamkan satu liang lahat beda sekat. Jadi mungkin berasumsi karena beredar cerita bahwasanya Pangeran Samudro ada perselingkuhan, akhirnya ketemu dan dihukum ataupun dirajam. Sebenarnya tidak, itu hanya kasih sayang seorang anak tiri dan ibu tiri dan ataupun juga sebaliknya. Dan juga di samping itu beliau Pangeran Samudro pada saat itu mendapatkan amanat mempersatukan kerabat istana. Dalam hal ini kan Kerajaan Demak ataupun Kesultanan Demak. Nah, secara otomatis dengan kapasitas beliau itu kan banyak pro dan kontra kan. Nah, isu inilah yang dihembuskan untuk menghancurkan beliau. Sekedar apa ya, mungkin kita tarik kesimpulan logika saja. Apakah mungkin seseorang yang selama hidupnya itu memiliki karakter jelek itu dijadikan setelah meninggal dijadikan tempat penjarahan? Orang yang setelah meninggal dijadikan tempat penjarahan kan pasti saya yakin orang itu memiliki keutamaan ataupun memiliki nilai-nilai positif dari yang bersangkutan. Ini berlaku dimanapun tempat saya yakin. Nah, jadi kan kayaknya kan nggak masuk akal kan orang yang memiliki karakter, tabiat, perilaku yang jelek meninggal jadi tempat penjarahan. Bahkan atau mungkin kita ngomong fakta sekarang, meninggal saja masih bisa menghidupi sepersekian ratus orang. Bayangkan. Nah, apalagi pada saat alangkah indahnya atau mungkin akan lebih baik lagi kalau mungkin situasi di sini akan beda kalau seumpama beliau masih hidup. Nah, itu meninggal saja masih meninggalkan berkah. Namun sebenarnya itu hidup, Mas. Nah, akan tetapi betul, dalam konteks yang lain, dimensi yang lain. Jadi untuk semua yang beredar di luar sana itu salah. Salah. Apa? Oke. Ya tidak semuanya, Mas. Maksud saya tidak semuanya, atau minimal tata cara itu ada. Tata cara dalam melaksanakan ziarah dari Sendang ke makam itu kan juga termasuk berita yang berkembang di luar kan. Hanya saja mayoritas yang biasanya terkait dengan yang sampean utarakan tadi ataupun pertanyaan yang Anda lontarkan tadi itu yang mayoritas salah. Iya. Ya. Cukup ya, Pak. Ya. Teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari Bapak Supardi. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kalau di sini yang sebenarnya itu seperti apa yang Bapak Supardi sampaikan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.